Bagaimana? Apakah raja ini cukup tampan dan gagah? Sapi hitam besar berkata dan mengisap cerutu, tampak sangat tenang dan merasa puas diri. Chu Feng mengangguk dengan serius, berkata, Bos Hitam, kau sesuai dengan namamu, dan sekarang kau bahkan lebih cocok. Kau seharusnya menyanyikan lagu berjudul Aku Sudah Lama Tidak Menjadi Bos. Karena, bagaimanapun cara ia memandang, pria ini terlihat seperti preman besar, dengan wajah bawaan yang brutal. Ditambah dengan kacamata hitam besar, gaya rambutnya, dan cerutu setebal wortel, ia seolah-olah secara terang-terangan memberitahu orang lain, aku adalah ketua geng preman. Nak, apa maksudmu? Sapi hitam besar tidak senang mendengarnya. Bagaimanapun juga, ia adalah seekor sapi dengan cita-cita besar dan rencana agung, bahkan bercita-cita menjadi saint dan leluhur. Huang Niu mencibir, berkata, cepat ganti pakaianmu. Pakaianmu ini pasti akan membuat sekelompok polisi internasional terkejut. Kau terlihat seperti penjahat kelas berat yang melarikan diri dari penjara. Hidung sapi hitam besar hampir bengkok karena marah. Pakaian yang ia rasa bagus justru dicemooh dan dikritik habis-habisan oleh mereka berdua. Akhirnya, ia menggantinya, dan berkata dengan kesal, untung raja ini menyiapkan beberapa set. Ia lalu mengenakan jas berekor dan dasi kupu-kupu, dan berkata dengan bangga, bagaimana sekarang? Chu Feng memegang keningnya. Sekarang pakaiannya memang tampak lebih sopan, tapi preman yang berpakaian sopan justru lebih menakutkan, benar-benar tidak pantas. Sejujurnya, penampilan sapi hitam besar setelah bertransformasi menjadi manusia cukup baik. Wajahnya tajam seperti diukir pisau, dengan alis tebal dan mata besar, dan fitur wajah yang jelas. Namun, ia memiliki aura preman yang kuat. Bagaimanapun cara ia dilihat, ia tidak terlihat seperti orang baik, terlalu brutal. Kemudian, sapi hitam besar berganti dengan atasan ketat yang trendy, celana capri, dan sandal jepit. Postur ini sedikit mirip preman lokal. Pada akhirnya, Huang Niu tidak tahan lagi, dan berkata, wajah jahat alami, tidak ada obatnya. Chu Feng menghela napas, bos hitam, lebih baik kau kenakan pakaian premanmu yang paling awal. Aura itu masih lebih cocok denganmu. Sapi hitam besar melotot, hidungnya mengeluarkan asap putih karena marah. Kedua orang ini terlalu belak-belakan. Bahkan jika ia terlihat seperti ketua geng preman, tidak bisakah mereka mengatakannya dengan lebih bijak? Jangan menertawakanku, ini giliranmu. Pakai sendiri, sapi hitam besar berkata dan melemparkan setumpuk pakaian ke Huang Niu dengan marah. Mata Chu Feng langsung lurus. Tumpukan pakaian itu memiliki semuanya, mulai dari jaket, jas, hingga gaun putri. Jenisnya sangat banyak. Sapi hitam besar dengan niat buruk mengambil gaun putri putih salju dan menyerahkannya kepada Huang Niu, berkata, gaun ini bagus, sangat indah, harganya mencapai 10.000 euro, yang paling mahal di toko itu, dan sangat cocok untukmu. Mata Huang Niu memancarkan cahaya ilahi, ia berbicara dengan dingin, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu. Wang. Detik berikutnya, sepasang kaki depannya bersinar. Ia hendak melayangkan tinju Raja Iblis Banteng ke sapi hitam besar. Cukup, cepatlah berubah, jangan ribut lagi. Chu Feng buru-buru menghentikannya. Ia juga cukup penasaran, ingin melihat seperti apa Huang Niu setelah menjadi manusia. Wus, Huang Niu bertransformasi. Bola cahaya emas menyelimutinya, sangat kabur dan suci. Pada akhirnya, ia menjadi seorang anak laki-laki, tetapi ia terlalu cantik. Ia memiliki rambut panjang keemasan, terurai, matanya berkedip seperti permata, bulu matanya sangat panjang, bibirnya merah, dan giginya putih. Ia benar-benar seperti boneka porselen. Hahaha, sungguh cantik. Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Ia benar-benar tidak bisa menahan diri. Ia berjalan mendekat dan langsung mengacak-acak rambut emasnya yang mengalir, membuatnya berantakan. Huang Niu marah, menepis tangan Chu Feng. Ia berkata dengan kesal, lepaskan. Chu Feng, aku peringatkan kau, jika kau berani tidak menghormati raja ini lagi, aku akan bertarung sampai mati denganmu. Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Ia akhirnya tahu mengapa Huang Niunggan bertransformasi. Karena ia terlalu kecil, dan sangat indah seperti diukir dari batu giok, membuat orang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubitnya. Mata besar Huang Niu berkedip, kulitnya putih salju, rambut panjangnya halus dan lembut. Ia terlihat baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun, membuat orang ingin menggodanya. Chu Feng mengabaikan ancamannya, mencubit pipi kecilnya dan tertawa. Kau memiliki temperamen yang besar. Sebenarnya, penampilan ini sangat bagus. Jangan malu. Kau terlihat mirip denganku saat kecil, sama tampannya. Sapi hitam besar tertawa diam-diam di samping, gigi putih besarnya memancarkan kilau cemerlang. Akhirnya, Huang Niu memilih setelan pakaian anak laki-laki. Ia memakainya dengan sangat malu. Ia tidak puas, karena tubuh sekecil ini terlalu tidak sesuai dengan status rajanya. Mereka memasuki kota, bersiap untuk beristirahat semalam di sana, dan kemudian menyerbu sarang Raja Sisik Merah. Kota ini berukuran sedang, tetapi cukup makmur. Lampu neon berkelap-kelip di malam hari. Bahkan di malam hari, masih ada banyak pejalan kaki. Kombinasi ketiganya benar-benar aneh. Tingkat orang yang menoleh ke arah mereka hampir 100%. Seorang anak kecil dengan rambut panjang keemasan, sangat cantik.
Seorang pemuda tampan berwajah oriental, dan seorang preman besar yang mengisap cerutu dan memakai kacamata hitam. Seseorang hampir langsung menelepon polisi, karena orang itu mengira anak kecil berambut emas akan diculik oleh pria tampan dan preman besar itu. Bahkan ada seorang wanita tua yang memiliki kesadaran tinggi, berlari dan memarahi sapi hitam besar dengan keras, ingin melindungi Huang Niu. Wajah sapi hitam besar langsung menjadi hitam seperti dasar panci. Siapa yang ia ganggu? Ia didiskriminasi di jalan. Orang lain benar-benar menganggapnya bos mafia. Ia sangat marah hingga ingin meledak. Chu Feng buru-buru menghentikannya. Ia berkomunikasi dengan wanita tua itu dalam bahasa Inggris, dan butuh waktu lama untuk menjelaskan situasinya. Dalam perjalanan selanjutnya, sapi hitam besar sangat marah hingga ingin mengumpat. Insiden serupa terjadi lebih dari sekali. Ia menyentuh wajahnya dan berkata, "Apa aku terlihat seburuk itu? Ini membuatku marah besar." Masalah muncul ketika mereka masuk ke hotel. Ketiganya tidak punya paspor, jadi mereka tidak bisa check-in. Chu Feng mencoba berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang terbata-bata. Akhirnya sapi hitam besar turun tangan, berbicara bahasa Yunani dengan lancar. Chu Feng terkejut. Bagaimana sapi ini tahu bahasa Yunani? Ia berbisik bertanya kepada Huang Niu apa yang terjadi. Dia membuat rencana jangka pendek untuk dirinya sendiri, jadi dia mempelajari beberapa bahasa, jawab Huang Niu. Rencana jangka pendek apa yang membutuhkan bahasa Yunani? Chu Feng tidak mengerti. Huang Niu berkata, di Eropa, ada Gunung Olympus di Yunani dan kebun obat suci di Vatikan. Dia ingin melihat-lihat keduanya, jadi dia mempelajari bahasa-bahasa ini beberapa waktu lalu. Selain itu, dia juga ingin belajar bahasa Mesir. Tentu saja, dia juga ingin melihat kota suci Yerusalem yang legendaris, dan bersiap untuk mempelajari bahasanya di sana. Chu Feng tercengang, benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ini benar-benar seekor sapi dengan ambisi dan cita-cita, tetapi pasti tidak ada hal baik yang akan terjadi jika sapi itu ingin melihat-lihat tempat-tempat itu. Lobi hotel ini sangat megah, emas dan cemerlang. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya seperti mimpi. Lantainya diaspal dengan batu soma, jernih dan transparan. Chu Feng dan Huang Niu duduk di sofa, melihat sapi hitam besar berkomunikasi dengan manajer dalam bahasa Yunani asli. Akhirnya, setelah sapi hitam besar berbicara panjang lebar, manajer itu benar-benar setuju untuk memberi mereka kamar meskipun mereka tidak memiliki paspor. Terlebih lagi, manajer itu secara pribadi mengantar mereka ke kamar level presiden di lantai atas. Chu Feng benar-benar terkesan. Sapi ini terlalu pandai membual. Ia tidak bisa menahan diri dan bertanya kepada sapi hitam besar Eti yang sebenarnya terjadi. Membual apanya? Manajer itu sendiri adalah binatang aneh yang berbaur dengan manusia. Aku langsung memberitahunya bahwa aku adalah raja binatang, dan menyuruhnya segera mengatur kamar. Kalau tidak, aku akan menghancurkannya. Tentu saja, aku menunjukkan seberkas tekanan raja binatang pada waktu yang tepat. Gayamu memang kasar dan belak-belakan, kata Chu Feng. Namun, malam itu mereka memang menikmati layanan terbaik. Semuanya baik-baik saja, kecuali saat makan, kedua sapi itu hampir meledak marah. Karena, hidangan utama yang dikirim ke kamar adalah stik daging sapi. Pada akhirnya, kedua sapi itu pergi ke restoran sendiri. Chu Feng tidak bisa menahan mereka. Akibatnya, wajah kedua sapi itu menjadi lebih muram, karena hampir semua orang yang mereka lihat sedang makan stik. Mereka terpaksa kembali ke kamar dan meminta makanan dikirim. Orang-orang ini bodoh sekali, benar-benar keras kepala. Begitu banyak hidangan lezat, tetapi mereka bersikeras pada satu jenis hidangan. Manusia bodoh. Sapi hitam besar melampiaskan ketidakpuasannya. Makanan malam itu tidak bisa dinikmati dengan gembira. Chu Feng meletakkan pisau dan garpunya, mengambil sebotol anggur merah terbaik, dan pergi ke restoran. Ia bersiap untuk makan besar, melahap stik. Manajer yang merupakan binatang aneh yang bertransformasi itu sangat sibuk, mengirimkan semua jenis hidangan lain ke kamar untuk kedua sapi itu, seperti lobster, foie gras, dan sebagainya. Ia bahkan tidak berani menyebutkan makanan yang berhubungan dengan sapi lagi. Chu Feng merasa puas. Ia kembali dari restoran larut malam, dengan bau daging sapi di mulutnya. Ia mendapati kedua sapi itu belum tidur. Mata mereka bersinar hijau saat menatapnya. Ia segera menyatakan pendiriannya untuk menghindari keduanya menuntutnya, dan berkata, harta karun yang kita rampas dari Gunung Olympus besok akan menjadi milik kalian berdua. Aku hanya ingin membakar sarang sisik merah. Kedua sapi itu menatapnya tanpa bicara, lalu masing-masing pergi tidur. Pagi harinya, manajer mengantar ketiganya ke bawah seperti mengantar dewa wabah, tidak sabar agar mereka segera pergi. Jangan pergi dulu, bantu kami menyewa pesawat, sapi hitam besar melambai. Ketika mendengar kata-kata ini, manajer itu hampir menangis. Menyewa pesawat, apa yang ingin dilakukan ketiganya? Jangan takut. Sewa saja helikopter. Kami akan jalan-jalan, bukan menyuruhmu membajak pesawat di bandara, kata sapi hitam besar. Baiklah, manajer itu menjawab dengan wajah sedih. Setelah itu, sapi hitam besar mulai membaca koran. Chu Feng dan Huang Niu tidak tahu bahasa Yunani, jadi mereka merasa bosan. Mereka mulai merencanakan bagaimana menyerbu Gunung Olympus.
Tempat itu adalah gunung suci paling terkenal di Eropa. Dalam mitos, puncak Gunung Olympus adalah kediaman para dewa. Fakta bahwa Raja Sisik Merah mendirikan sarangnya di sana, dan itu di kaki gunung, sudah menunjukkan adanya masalah. Ada sesuatu yang aneh di puncak Gunung Olympus. Seorang raja binatang yang kuat saat ini hanya bisa tinggal di kaki gunung. Apakah karena ia tidak bisa naik, atau ia sama sekali tidak memenuhi syarat? Tiba-tiba, sapi hitam besar yang sedang membaca koran berkata, Raja Sisik Merah ini sangat kuat. Dia membantai seorang raja binatang di Vatikan, seperti tiran, menghancurkan raja beruang coklat itu. Ini adalah berita terbaru. Sisik Merah mengamuk di Vatikan, membunuh raja beruang coklat dan melukai satu raja binatang lainnya. Keganasannya luar biasa. Seseorang menyebut namamu lagi. Mereka bilang jika Sisik Merah membunuh satu raja binatang lagi, dia akan mencapai 2 kemenangan beruntun sepertimu. Tapi Sisik Merah masih meremehkanmu. Hahaha, sapi hitam besar bersorak senang. Karena, tanggapan Sisik Merah sombong dan angkuh, sangat menghina. Hanya ada satu kalimat, dia tidak layak dibandingkan denganku. Sampai jumpa di Vatikan, kata Chu Feng. Tentu saja, ia akan menyerbu sarang pria itu terlebih dahulu. Akhirnya, helikopter disewa. Ketiganya naik, dan terbang ke utara, menuju Gunung Olympus. Sepanjang jalan, kaki pilot gemetar karena ketakutan. Ia tahu bahwa ketiga makhluk ini tidak biasa, dan sepertinya mereka akan membuat masalah di sarang makhluk tingkat raja. Jangan takut. Cukup turunkan kami di sana, itu tidak ada hubungannya denganmu. Chu Feng menghibur. Setibanya di tempat tujuan, ketiganya turun. Pilot itu langsung kabur, bahkan tidak menunggu mereka. Chu Feng dan timnya tidak peduli. Mereka langsung masuk ke gunung, mencari sarang Sisik Merah. Binatang aneh di sini tidak sedikit. Mereka menangkap seekor binatang aneh, dan menyuruhnya memimpin jalan. Inikah Gunung Olympus? Huang Niu terkejut. Area pegunungan ini sangat luas. Banyak puncak gunung menembus awan, diselimuti kabut, sehingga puncaknya tidak terlihat. Apa yang ada di puncak gunung? Tanya Chu Feng. Binatang aneh yang memimpin jalan adalah kucing gunung. Ia bisa berbicara bahasa manusia. Ia sangat takut, dan gemetar memberitahu mereka bahwa tidak ada seorang pun yang bisa naik ke puncak gunung. Ada petir yang menyambar dan kabut yang mengunci. Bahkan Raja Binatang pun tidak bisa menerobos. Aneh, jangan bilang di sini benar-benar ada Zeus, Athena, atau Apollo. Sapi hitam besar bergumam. Siapa peduli? Kita hancurkan saja sarang Sisik Merah dulu. Aku pernah merampok sarang burung, tapi belum pernah merampok sarang Raja Binatang. Chu Feng dipenuhi niat membunuh. Karena Sisik Merah berulang kali menghinanya, dan kini ia benar-benar tiba di Eropa, wajar jika ia akan memberinya kejutan. Tidak butuh waktu lama, mereka tiba di kaki gunung yang megah. Tempat itu memancarkan cahaya keberuntungan, disertai energi kehidupan yang kuat. Itu dia, kucing gunung itu tidak berani berjalan lagi. Ia hampir mati ketakutan. Itu adalah sarang Raja Binatang, sangat menakutkan. Bahkan tentara Eropa pun tidak berani datang untuk memusnahkannya. Dari mana asal-usul ketiga leluhur ini, hingga ingin menghancurkan seluruh sarang di sini? Lihatlah penampilanmu yang payah ini. Sapi hitam besar mencibir, melambaikan tangan, memintanya menunggu di luar, dan tidak perlu mengikuti. Chu Feng dan timnya melangkah ke area ini. Mereka merasakan gelombang panas yang membakar. Sarang Sisik Merah, selain memancarkan cahaya keberuntungan, ada juga api di kedalaman area ini. Di depan, energi kehidupan dan api bercampur, menyembur keluar dari sebuah gua kuno. Area pegunungan ini terbuka, pepohonan kuno jarang, dan tanahnya kering dan keras. Di daerah ini, api dan cahaya keberuntungan berkedip-kedip. Terutama di dalam gua kuno itu, energi kehidupan dan cahaya api berwarna merah menyatu dan menyembur keluar. Pantas saja orang ini disebut Dewa Api. Tempat tinggalnya sangat tidak biasa. Huang Niu melipat tangan kecilnya di punggung. Suaranya kekanak-kanakan, dan mata besarnya bergerak-gerak saat mengamati tempat itu. Terdengar oman binatang aneh. Sebuah kepala besar menyembul keluar dari gua kuno. Matanya dingin, tubuhnya memancarkan api. Seluruhnya ditutupi Sisik Merah, dan ada tanduk di kepalanya. Ia perlahan merangkak keluar. Manusia bodoh, kalian berani melanggar wilayah Raja Sisik Merah. Apakah kalian ingin dibantai dan dimusnahkan? Binatang aneh yang besar ini langsung berbicara, suaranya mengguncang hutan. Banyak daun pohon berguguran. Ini adalah makhluk besar, panjangnya mencapai 50 meter. Seekor raja semu, sapi hitam besar melihatnya dengan penuh minat. Chu Feng juga mengamati. Ini jelas merupakan binatang aneh penjaga gua. Tidak mudah untuk mencapai ranah raja semu. Ia terlihat seperti buaya dan juga kadal. Ketika mulutnya yang besar terbuka, giginya putih salju dan menyeramkan. Ia meraung, mengguncang bumi dan gunung. Mulutnya memuntahkan cairan merah, yang menyapu ke arah mereka dengan suara gemuruh. Itu adalah api merah, nyala api yang membakar dengan hebat. Aura raja semu meledak. Banyak binatang aneh di pegunungan bergetar, merasa ketakutan. Mereka semua tahu bahwa asisten Raja Sisik Merah ini kejam dan mendominasi, dan sekarang ia akan membunuh lagi. Sapi hitam besar melotot.
Mengenakan jas, kacamata hitam besar, dan cerutu di mulutnya, ia berjalan maju dengan tenang, berkata, "Seekor kadal berani berteriak padaku, 'Kau bosan hidup ya?' Melihat aura pembunuh yang begitu kuat di tubuhmu, jelas kau telah membunuh banyak makhluk. Hari ini, aku akan membimbingmu ke nirwana." Api berkobar-kobar. Dalam radius puluhan meter, semuanya adalah api merah, yang bahkan melelehkan tanah. Tetapi api itu tidak bisa menyakiti sapi hitam besar. Ia tiba di dekatnya dengan pedang panjang tembaga ungu di punggungnya. Monster besar itu terkejut. Ia adalah Raja Semu. Satu semburan api akan membakar semua manusia dan binatang aneh hingga bersih. Bahkan besi dan batu akan meleleh jika terkena. Siapa orang-orang ini? Tiba-tiba ada 3, dan mereka mengabaikan serangannya. Bang! Sapi hitam besar menendang. Sepatu kulit hitamnya yang mengkilap memancarkan cahaya. Energi misterius melonjak, menendang Raja Semu itu hingga berguling-guling di tanah sambil menjerit kesakitan. Suara tulang retak terdengar dari tubuhnya. Darah menyembur dari mulutnya. "Kau adalah raja," ia meraung. Suaranya seperti guntur, mengguncang seluruh hutan, bergema di pegunungan Olympus. Ada banyak binatang aneh di pegunungan. Mendengar lolongan seperti itu, mereka semua terkejut. Raja manusia telah tiba. Boom! Monster besar itu meraung. Api berkobar ke langit. Raja Semu itu bersiap untuk bertarung habis-habisan. Ia merasakan pria berkacamata hitam itu menunjukkan niat membunuh dan tidak akan melepaskannya. Bang! 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 Ia terus menyerang. Sayangnya, ia jauh lebih lemah dari Raja Binatang. Setelah beberapa tendangan dari sapi hitam besar, cakar dan giginya patah. Tendangan terakhir bahkan membuatnya terbang, menabrak dinding gunung, tulangnya patah, 7 lubang wajahnya berdarah, dan mati di tempat itu. Di kejauhan, kucing gunung yang memimpin jalan merasa seluruh bulunya berdiri. Menyaksikan pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, ia hampir lumpuh di sana. Itu adalah Raja Semu, yang biasanya merajalela di pegunungan. Siapa yang berani melawannya? Ia berani mengancam manusia untuk membantai kota, dan tentara tidak pernah datang untuk memusnahkannya. Tetapi baru saja, ia ditendang seperti bola sampai mati. Raja, 3 raja manusia. Kucing ini ketakutan, gemetar, dan mengeong tanpa henti. Faktanya, banyak binatang aneh di pegunungan Olympus yang terkejut dan ketakutan. Mereka tidak berani mengeluarkan suara. Area ini sunyi senyap. Banyak dari mereka adalah bawahan Raja Sisik Merah, tinggal di wilayah ini, mematuhi perintah klan Sisik Merah. Tetapi sekarang, tidak ada binatang aneh yang berani bergerak sembarangan. Saat ini, terdengar gerungan rendah dari gua kuno. Beberapa monster merah lagi merangkak keluar, tetapi jelas tidak sekuat yang tadi. Kadal besar yang seluruh tubuhnya ditutupi sisik merah, gumam Cufeng pada dirinya sendiri. Ras ini semuanya berevolusi dari kadal raksasa. Dapat dibayangkan bahwa Raja Sisik Merah telah mencapai evolusi super yang tidak terbayangkan oleh orang luar. Ia berevolusi dari kadal menjadi naga barat. Ini adalah transformasi kualitatif, kembali ke leluhur garis darah. Tidak sulit untuk membayangkan bahwa kekuatan Raja Sisik Merah pasti sangat menakutkan. Ada lebih dari selusin kadal bersisik merah, seluruh tubuh mereka diselimuti api. Taring mereka putih salju, sangat ganas, tetapi tidak sekuat Raja Semu sebelumnya. "Jika kalian tidak ingin mati, segera pergi," kata sapi hitam besar. Seketika, ia memancarkan gelombang spiritual raja. Tekanan mengerikan langsung menyapu ke arah mereka. Kelompok kadal api itu meraung, lalu gemetar ketakutan, terus mundur, dan kemudian melarikan diri. Trio Cufeng mengabaikan kadal api yang melarikan diri itu. Mereka melangkah ke gua kuno, bersiap untuk menjarah. Batu-batu bercahaya ada di mana-mana di tanah. Ini benar-benar membuat mereka terdiam. Sama seperti yang dicatat dalam buku-buku kuno, naga barat menyukai benda-benda berkilauan. Jika itu permata, itu masih bisa diterima. Tetapi banyak dari benda itu sama sekali bukan barang berharga. Beberapa batu bahkan membawa zat radioaktif. Itulah sebabnya mereka bersinar. Harta karun macam apa ini? Jangan-jangan hanya tumpukan batu busuk. Huang Niu tidak puas. Saat mereka melangkah lebih dalam, suhu di dalam gua semakin tinggi, semuanya merah menyala. Akhirnya, mereka melihat lahar, dan di cairan merah itu, ada tanaman. Tanaman itu terlihat seperti daun teratai yang mengapung di lahar, tetapi jelas bukan yang disebut bunga teratai. Seluruh tubuh mereka merah menyala, bergerombolan, tidak takut pada suhu tinggi, dan memancarkan cahaya api. Selain itu, ada beberapa pohon aneh. Yang pendek hanya setinggi 1 meter, berakar di dinding batu. Yang tinggi bisa mencapai 3 atau 4 meter, berakar langsung di bawah lahar. Mereka semua berwarna merah menyala, ditutupi api. Inilah dasar evolusi Raja Binatang ini. Pohon api itu pernah menghasilkan buah yang luar biasa. Sayang sekali, kolam lahar ini sangat berbeda, ada keberuntungan besar di sini. Dan Raja Sisik Merah mendapatkannya, Huang Niu sangat menyesal. Bukankah itu hanya kolam lahar? Sapi hitam besar curiga, kolam ini pernah menyembunyikan beberapa darah naga raksasa. Buah dari pohon api aneh ini tumbuh subur di sana. Raja Sisik Merah memakan buah itu dan mandi di kolam lahar ini. Barulah dia mencapai evolusi super dan mengalami transformasi kualitatif.
Darah naga, tidak peduli naga jenis apa, pasti sangat luar biasa. Sayangnya, Raja Sisik Merah sudah mendahului. Mereka terus menggeledah, dan akhirnya hampir mengumpat. Benda-benda yang dikumpulkan naga barat ini terlalu aneh. Mereka hanya menyukai benda-benda bercahaya, bahkan ada setumpuk cermin, permata, barang antik. Akhirnya, mereka menemukan benda berharga di satu tempat. Ada tas yang sangat kecil. Setelah dibuka, isinya penuh dengan permata, berwarna-warni, bersinar, dan sangat cemerlang. Pada saat yang sama, ada beberapa barang antik di tanah, termasuk tombak, perisai, pedang kuno, dan lain-lain, yang entah dari mana dia merampasnya. Kurasa kita harus menyewa beberapa truk. Ada terlalu banyak barang berantakan di sini, kita tidak bisa membawanya pergi. Lebih baik mencari balai lelang yang paling berani dan membiarkan mereka yang menyortirnya, kata Chu Feng. Sapi hitam besar memutar matanya, berkata, kau terlalu kejam. Apa kau tidak takut Raja Sisik Merah menjadi gila karena penghinaan ini? Balai lelang mana yang berani datang? Faktanya, berita sudah terdengar di luar, menyebabkan keributan. Setelah pilot itu melarikan diri, ia segera membocorkan berita, bersumpah kepada orang-orang bahwa ia pernah mengantar 3 manusia ke Gunung Olympus, dan mereka akan menyerbu sarang Raja Sisik Merah. Berita semacam ini tidak diragukan lagi sangat sensasional. Banyak kekuatan dan organisasi bergerak setelah mendengar berita itu. Mereka segera mengirim untuk menunggu di luar gunung dan mendapatkan informasi yang paling akurat. Naga ini terlalu miskin. Dia mengumpulkan barang-barang rongsokan, tapi tidak ada barang bagus. Di mana harta karun legendarisnya? Sapi hitam besar marah. Permata dan barang antik ini sangat berharga. Jika dilelang di dunia manusia, kita harusnya bisa langsung menjadi orang kaya, kata Chu Feng. Hei, perisai ini bagus, ambillah. Huang Niu menemukan perisai kuno. Sedikit memancarkan cahaya perak, tetapi sangat tua. Sebagian hampir busuk karena erosi waktu. Apa gunanya jika bisa ditembus dengan satu pukulan? Sapi hitam besar tidak puas. Coba dulu, kata Huang Niu. Dang, seluruh gua kuno bergetar hebat. Suara itu sangat keras. Sapi hitam besar tidak bisa menembus perisai itu dengan satu pukulan. Ini barang bagus. Jika pohon suci penempa senjata diminta untuk memurnikannya, perlu membuka 13 bunga untuk meleburnya, Huang Niu memberitahu. Perisai ini dicampur dengan inti perak, sangat luar biasa. Chu Feng terkejut. Benda ini benar-benar tidak biasa. Pedang terbang merahnya hanya membutuhkan 15 bunga saja. Bahan yang membutuhkan pohon suci penempa senjata untuk membuka 10 bunga untuk melebur sudah dianggap harta karun dan sangat langka di bumi. Dan bahan yang membutuhkan 13 atau 15 bunga bahkan lebih luar biasa. Hahaha, akhirnya tidak sia-sia datang ke sini. Sapi hitam besar tertawa terbahak-bahak. Huang Niu mengangguk, berkata, perisai ini mungkin memiliki beberapa legenda di barat. Ini adalah barang bagus. Tapi naga ini tidak tahu nilainya, merampasnya dari suatu tempat, dan menyimpannya sebagai barang antik. Pada akhirnya, masing-masing dari mereka mencari kulit binatang aneh, membuat satu bungkusan besar, dan mengemas semua barang antik di gua naga, bersiap untuk membawanya pergi. Selain itu, benda-benda bercahaya lainnya dianggap tidak berguna bagi mereka. Naga ini terlalu miskin. Aku penuh harapan, tapi hasilnya sungguh mengecewakan, gumam Huang Niu. Di dunianya, ada catatan tentang naga raksasa suci kuno. Mereka semua sangat kaya, hidup selama bertahun-tahun, dan mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Raja Sisik Merah, baru berevolusi menjadi naga barat, tentu saja tidak memiliki latar belakang seperti itu. Hei, kurasa mungkin ada sesuatu di bawah kolam ini. Huang Niu curiga. Sebelum pergi, ia menatap kolam lahar, melihat tanaman merah menyala itu. Ia berasal dari dunia lain, tahu banyak tentang kisah dan rahasia kuno. Melihat tanaman merah menyala ini begitu kaya aura spiritual, ia merasa bagian bawahnya mungkin tidak sederhana. Akhirnya, mereka bertiga mulai mengalirkan lahar, menggali parit untuk membuang lahar. Ada sebuah batu merah menyala, sapi hitam besar berteriak aneh. Batu itu diselimuti api, memancarkan cahaya merah. Sekilas, itu sangat tidak biasa. Sus! Huang Niu bergerak dan mengambilnya. Setelah waktu yang lama, batu itu masih panas, tetapi cahayanya meredup. Huang Niu menamparnya dengan kuat. Krak! Batu seukuran kepala manusia itu pecah, memperlihatkan sebongkah logam merah menyala seukuran kepalan tangan, diselimuti api. Hahaha, kita kaya. Huang Niu tersenyum gembira. Ia sekarang berbentuk anak laki-laki, terlihat sangat ceria. Apa ini? Tanya Chu Feng. Emas api, Huang Niu memberitahu. Bahkan di dunia asalnya, menurut catatan kuno, ini dianggap sebagai bahan harta karun yang langka. Ia tidak menyebutkan tingkatnya, tetapi pasti sangat luar biasa. Naga ini benar-benar tidak tahu kalau dia menjaga harta karun. Jika emas api di batu ini diketahui oleh kekuatan yang tahu nilainya, pasti akan terjadi pertumpahan darah untuk memperebutkannya. Ayo pergi, kita bisa dibilang kembali dengan muatan penuh. Akhirnya, mereka puas. Bagaimanapun, Huang Niu mendapatkan harta karun yang luar biasa, dan sapi hitam besar juga mendapatkan perisai yang mungkin terkait dengan legenda. Saat pergi, Chu Feng mengalirkan lahar kemana-mana, membakar gua kuno itu.
Kucing gunung di kejauhan sangat bersemangat melihat mereka keluar. Ketiga orang ini benar-benar dewa. Mereka berani menjarah sarang tiran Raja Sisik Merah. Sungguh gagah dan luar biasa. Tiga yang mulia, ada beberapa manusia di luar. Mereka hanya mengamati dari jauh, tidak berani masuk ke gunung, lapor kucing gunung. Oh, ayo kita lihat, kata Chu Feng. Orang-orang ini berasal dari berbagai organisasi. Setelah pilot membocorkan rahasia, berbagai pihak bergerak setelah mendengar berita itu, dan sekelompok besar orang datang. Di antara mereka ada banyak wartawan. Mereka tidak berani masuk ke gunung, tetapi berani menunggu di luar, ingin menggali berita yang menggemparkan dunia sesegera mungkin. Ya Tuhan, benar-benar ada 3 manusia. Lihat, masing-masing dari mereka membawa bungkusan besar. Mungkinkah mereka benar-benar mengosongkan sarang Raja Sisik Merah? Seseorang berteriak. Namun, tidak ada yang berani mendekat atau memasuki Gunung Olympus. Mereka hanya bisa mengamati dengan teropong. Chu Feng dan timnya berhenti, dan mengerutkan kening, karena terlalu banyak orang di sana. Setelah beberapa saat, seorang wartawan akhirnya bergerak. Ia sangat berani. Demi mendapatkan materi berita langsung, ia mempertaruhkan segalanya, dan berjalan ke pegunungan dengan sedikit gemetar. Wartawan itu adalah seorang wanita, bernama Kelly. Ia memiliki rambut coklat panjang, dan cukup cantik. Ia membawa berbagai peralatan perekam sendiri. Wajahnya agak pucat, dan akhirnya ia mendekat. Halo, aku Kelly. Bolehkah aku mengajukan beberapa pertanyaan? Kelly hampir menangis saat berbicara, karena ia merasakan tekanan tingkat raja, dan seluruh tubuhnya gemetar. Baiklah, bos hitam, jangan menakutinya lagi, kata Chu Feng. Baru saat itulah sapi hitam besar menarik kembali tekanan raja binatang itu. Adik kecil, kamu sangat lucu, sangat cantik. Aku belum pernah melihat anak yang lebih cantik dan halus darimu, kata Kelly. Sapi hitam besar terkekeh. Ia tahu bahasa Yunani, dan menerjemahkannya untuk Chu Feng. Wartawan wanita itu benar-benar takut pada sapi hitam besar. Sekilas, ia tidak terlihat seperti orang baik, seperti ketua preman. Jadi, ia berusaha keras mendekati Huang Niu yang tidak berbahaya. Permisi, apakah kalian benar-benar di tingkat raja? Apa yang kalian lakukan barusan? Tanya Kelly dengan hati-hati. Sapi hitam besar bertindak sebagai penerjemah di samping, memberitahu Huang Niu apa maksudnya. Kami pergi merampok sarang raja binatang, jawab Huang Niu dalam bahasa timur. Wajahnya yang cantik dan halus dipenuhi dengan kepolosan. Saat ini, Kelly telah merekamnya. Mendengar terjemahan dari sapi hitam besar, ia hampir jatuh ke tanah karena ketakutan. Bahkan anak kecil ini adalah makhluk tingkat raja. Bang! Huang Niu dengan lembut mengembuskan napas, dan sebuah batu besar di sebelahnya meledak dengan keras. Kelly merasa seluruh tubuhnya lemas. Ia berusaha keras menopang dirinya agar tidak duduk di tanah. Selanjutnya, suaranya benar-benar bergetar, dan ia hanya mengajukan beberapa pertanyaan dengan hati-hati dan gagap, tidak berani berbicara banyak. Apakah sarang raja binatang itu besar? Apakah ada banyak harta karun di dalamnya? Tanya Kelly dengan suara rendah. Sebenarnya ia ingin menanyakan pertanyaan yang lebih penting, tetapi ia terlalu gugup, sehingga pertanyaannya sedikit melenceng. Dia miskin. Tidak ada apa-apa di sana. Kami hanya membawa 3 bungkusan seperti ini. Sisik Merah, kau benar-benar miskin, kata Huang Niu di depan kamera dengan tidak puas. Di belakang, Chu Feng sudah menduga betapa besar badai yang akan ditimbulkan oleh wawancara ini. Diperkirakan Sisik Merah akan marah hingga melompat-lompat dan menjadi gila. Chu Feng terbatuk, mengingatkan Huang Niu untuk memberikan pukulan yang lebih keras lagi kepada Sisik Merah. Huang Niu dengan rambut emas panjangnya, terlihat cantik dan polos, tiba-tiba berseru, Sisik Merah, berhentilah membuat masalah di Vatikan. Ibumu menyuruhmu pulang untuk makan malam. Kelly tampak curiga. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan Huang Niu, karena kali ini sapi hitam besar tidak membantu menerjemahkan. Dengan demikian, ia pergi. Sebab, ia benar-benar tidak punya keberanian untuk terus bertanya di hadapan makhluk tingkat raja. Mencapai sejauh ini saja sudah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Ketika Kelly keluar dari pegunungan dengan gemetar dan wajah pucat, sekelompok orang mengerumuninya dengan gembira. Bahkan ada tentara bersenjata lengkap yang melindunginya untuk menghindari kecelakaan. Kelly, apa kau baik-baik saja? Ya Tuhan, keberanianmu luar biasa. Aku sangat kagum. Tidak diragukan lagi, Kelly menjadi pusat perhatian. Ia dikerumuni banyak orang, dan akhirnya masuk ke mobil anti peluru, karena ia mungkin membawa kembali berita yang menggemparkan. Orang-orang dari berbagai organisasi dan wartawan dari kantor berita lain semuanya iri dan cemburu. Mereka semua tahu bahwa Kelly pasti memiliki berita yang luar biasa. Ayo kita juga masuk, seseorang berbisik, ingin meniru Kelly dan mengumpulkan keberanian untuk memasuki Gunung Olympus. Tetapi tidak ada yang memedulikannya. Di sana terlalu berbahaya, penuh dengan binatang aneh. Sedikit saja salah langkah, nyawa bisa melayang. Pada saat yang sama, tidak mudah untuk mendekati makhluk tingkat raja. Orang pertama mungkin menarik minat mereka, tetapi orang kedua mungkin membuat mereka kesal. Terutama, orang-orang menduga bahwa ketiga raja itu mungkin bukan manusia, melainkan raja binatang yang bertransformasi.
Kelly dijemput, dan tentara segera mengetahui berita yang ia miliki. Mereka semua sangat terkejut. Anak sekecil itu pun bisa menjadi makhluk tingkat raja. Beberapa jenderal ketakutan. Masalah ini terlalu besar. Pada saat yang sama, mereka menduga bahwa anak itu mungkin bukan manusia yang tidak sesuai dengan akal sehat. Tidak lama kemudian, laporan itu keluar. Pemerintah dan tentara tidak menahannya dan mengembalikan kebenaran wawancara tersebut. Boom, seluruh dunia barat terkejut. Sarang sisik merah dijarah. Dampak dari masalah ini terlalu besar, bisa dibilang mengejutkan dunia. Sisik merah bukanlah raja binatang biasa. Ia sangat kuat, jika tidak, ia tidak akan dijuluki dewa api. Di mata sebagian manusia, raja binatang ini benar-benar memiliki kekuatan ilahi. Meskipun jarang ada orang yang melihat wujud aslinya, orang-orang telah menduga bahwa ia adalah seekor naga, sama seperti Raja Naga Hitam, yang telah mencapai evolusi super dan kembali ke wujud leluhur. Naga barat umumnya hanya muncul dalam mitos, tetapi Raja Sisik Merah telah mencapai transformasi kualitatif. Tubuhnya sangat menakutkan dan telah berubah menjadi naga merah. Siapa yang berani mendekati sarangnya? Bahkan pasukan pemerintah tidak berani pergi untuk memusnahkannya. Tetapi sekarang, seorang anak kecil yang seperti boneka porselen berteriak, dan menghancurkan sarang Raja Sisik Merah seolah-olah merampok sarang burung. Ini mengejutkan semua orang. Mungkinkah ini berita palsu? Seseorang bertanya. Mereka merasa ini terlalu luar biasa. Hanya seorang anak kecil, beranikah ia pergi merampok sarang Raja Sisik Merah yang menakutkan? Banyak orang tahu bahwa ada Raja Semu yang menjaga gua Sisik Merah. Pasukan pun tidak mendapatkan hasil yang baik jika ke sana. Sungguh, itu pasti benar. Beberapa binatang aneh di Gunung Olympus mengonfirmasi bahwa sarang sisik merah benar-benar telah dijarah, dan akhirnya dibakar hingga bersih. Beberapa organisasi maju, memberikan bukti. Mereka menghubungi beberapa binatang aneh yang melarikan diri dari gunung suci itu, dan mengonfirmasi bahwa laporan itu benar dan dapat dipercaya. Foto jernih Huang Niu dipublikasikan, memicu seruan kagum orang-orang, karena ia terlalu cantik. Rambut emasnya bersinar seperti matahari, kulitnya putih salju, dan matanya seperti permata. Ia lebih cantik dan imut daripada boneka. Banyak orang tertarik padanya. Segera, bagian kedua dari berita itu keluar. Baru saat itulah orang-orang terkejut mengetahui bahwa anak ini berbicara bahasa Timur. Untungnya, ada terjemahan tertulis. Dia miskin. Ini adalah suara lemah Huang Niu. Di sampingnya ada 3 bungkusan besar. Itu terbuka, berisi permata dan barang antik, mengonfirmasi bahwa ia berhasil menjarah sarang Raja Binatang. Sisik Merah, kau benar-benar miskin. Ini adalah seruan terakhir Huang Niu. Suaranya lembut, dengan ketidakpuasan. Kata-kata ini memicu gelombang yang tak terbatas. Hahaha, banyak orang tertawa. Raja Binatang yang bermartabat dicibir oleh seorang anak kecil, mengatakan bahwa sarangnya terlalu miskin dan tidak ada apa-apa. Penghinaan semacam ini sangat fatal. Setelah menjarah Sisik Merah, ia masih mengeluh, yang benar-benar membuat orang terdiam. Raungan keras terdengar. Meskipun berada di Vatikan, Sisik Merah segera mendapatkan berita itu. Paru-parunya hampir meledak karena marah. Sarangnya telah dihancurkan, yang merupakan aib besar. Terutama, seorang bocah yang pemilih, mencibir harta karunnya terlalu jelek, dan mengatakan ia terlalu miskin. Di Vatikan, semua makhluk mendengar raungan Raja Sisik Merah. Itu mengguncang langit dan bumi. Beberapa makhluk tingkat raja diam-diam bertanya-tanya, dari mana asal anak ini? Berani melakukan hal yang begitu memberontak, bisa dibilang sangat berani. Orang biasa tersenyum, merasa anak ini terlalu polos dan lucu. Para ahli merasa bulu kuduk mereka berdiri, merasa anak berambut emas ini sangat menakutkan. Sisik Merah, ibumu menyuruhmu pulang untuk makan malam. Ketika rekaman Huang Niu ini diputar, tempat-tempat itu awalnya sunyi, dan kemudian menjadi ramai, benar-benar kacau. Beberapa orang tertawa, dan banyak juga yang ketakutan. Ini adalah provokasi terhadap Raja Binatang. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi di masa depan. Dari mana asal anak ini? Inilah yang ingin tahu semua orang. Siapa dia? Banyak orang merinding. Berani bertindak begitu sembarangan, ia pasti memiliki latar belakang yang luar biasa. Di Eropa, banyak orang ketakutan. Mereka tidak tertawa karena kalimat ini, tetapi khawatir api kemarahan Raja Sisik Merah akan meletus seperti gunung berapi. Di seluruh Eropa, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dengan kalimat ini. Namun, di timur, hal itu memicu gelombang yang mengerikan. Awalnya, orang-orang di sini tidak tahu tentang masalah ini. Bagaimanapun, ada perbedaan waktu dan hambatan bahasa, tetapi tidak lama kemudian, serangkaian berita ini disebarkan. Seorang anak laki-laki yang sangat cantik, berbicara bahasa timur yang fasih, tidak mungkin tidak menimbulkan sensasi di tanah Kyushu. Ya Tuhan, apakah ini anak dari timur? Kenapa dia punya rambut emas? Dia pergi merampok sarang Sisik Merah seperti merampok sarang burung. Ini memicu gempa bumi. Banyak orang membicarakannya, bahkan berbagai kekuatan besar pun terkejut. Apakah ini untuk membalas dendam Dewa Chu? Banyak orang curiga demikian, karena Sisik Merah sering menentang Chu Feng, meremehkan dan memandang rendah pencapaian Raja Iblis Chu di Barat.
Sekarang seorang anak mencibir sisik merah seperti ini, membuat banyak orang merasa aneh. Pasti, sebagai orang timur yang sama, dia pasti membantu Dewa Chu untuk melawan ketidakadilan. Selanjutnya, gejolak besar melanda tanah timur. Karena, satu kalimat menjadi sangat populer, diucapkan oleh semua orang, bahkan dimainkan dengan sambung-menyambung. Sisik merah, ibumu menyuruhmu pulang untuk makan malam. Untuk sementara waktu, seluruh internet menyebarkan kalimat ini. Orang-orang membalas kesombongan dan keangkuhan sisik merah sebelumnya, mencibirnya dengan gembira. Di Eropa, semua orang terdiam. Raja sisik merah yang bermartabat begitu diremehkan di timur. Apakah tidak ada yang takut padanya? Pada saat yang sama, orang-orang di barat menjadi lebih khawatir. Raja sisik merah yang marah akan sangat berbahaya. Pada saat itu, mungkin akan menimbulkan badai berdarah. Di Vatikan, Raja Sisik Merah berbicara, kata-kata dinginnya menyebar ke seluruh tanah barat, dan direkam oleh orang-orang, aku tidak peduli siapa kau, atau apa latar belakangmu. Berani menginjakkan kaki di guaku, kau akan dibunuh tanpa ampun. Berdoalah, agar kau bisa tetap hidup. Selama kau masih berdiri di tanah ini, aku pasti akan menemukanmu dan mencabik-cabikmu. Ditambah lagi, seseorang memotret sosok menakutkannya. Seluruh tubuhnya merah menyala, tubuhnya besar, dan ia mengepakkan sepasang sayap merah besar, terbang melintasi langit. Pemandangan itu terlalu menakutkan. Di dunia barat, orang-orang merasa tubuh mereka dingin. Ini persis sama dengan naga merah dalam mitos dan legenda. Tidak lama kemudian, sebuah foto yang menggemparkan dunia beredar. Orang-orang akhirnya tahu latar belakang anak laki-laki berambut emas itu. Wartawan wanita berambut coklat, Kelly, tidak berani memotret Chu Feng dan sapi hitam besar. Terutama yang terakhir, mungkin adalah bos preman di antara Raja Binatang, sangat ganas, dan bukan orang baik. Kelly tidak berani mengarahkan kameranya ke sapi hitam besar. Ia hanya memotret anak laki-laki berambut emas. Namun, orang-orang dari organisasi lain, meskipun jaraknya jauh, menggunakan peralatan tercanggih untuk mengambil foto curian. Foto itu tidak terlalu jelas, tetapi cukup untuk diidentifikasi. Awalnya, mereka ragu, tidak berani mempublikasikannya. Tetapi sekarang, seiring perkembangan situasi, semuanya telah dikonfirmasi, dan mereka mempublikasikannya. Ya Tuhan, lihat siapa orang di belakang anak laki-laki itu. Seseorang berteriak. Temannya melirik, tidak melihat dengan cermat, dan berkata, mengenakan jas, rambut disisir ke belakang, memakai kacamata hitam besar, dan mengisap cerutu setebal wortel. Jelas dia bos preman. Bukan yang itu, cepat lihat orang yang lain. Faktanya, orang-orang ceroboh itu dengan cepat menemukan kelainan itu. Suara mereka bergetar, dan berkata, ya Tuhan, apakah itu dia? Itu terlihat seperti Raja Iblis Chu dari timur. Segera, sapi hitam besar diabaikan. Semua mata terfokus pada pemuda di foto itu yang tersenyum tipis dan memandang ke gunung di kejauhan. Raja Iblis Chu. Pada saat ini, seluruh dunia barat terkejut. Berbagai kekuatan besar terkejut, dan mereka segera mencari ahli untuk memastikan apakah foto itu asli atau palsu. Karena, masalah ini memiliki dampak yang terlalu besar. Latar belakang anak laki-laki berambut emas selalu menjadi fokus spekulasi orang-orang. Sekarang, jika dikonfirmasi bahwa Raja Iblis Chu berdiri di belakangnya, maka semuanya dapat dijelaskan. Ternyata Raja Iblis Chu adalah bos besar di balik layar. Tidak lama kemudian, para profesional paling ahli mengidentifikasi bahwa foto itu tidak palsu, dan dapat dipastikan asli. Dunia barat gempar. Anak laki-laki itu adalah fokus perhatian sebelumnya, dan identitasnya ditebak. Sekarang semuanya terungkap. Raja Iblis Chu berdiri di belakangnya. Tidak heran ia berani merampok sarang Raja Binatang. Ya Tuhan, Chu Feng benar-benar datang ke dunia barat. Apakah dia datang untuk membantu kita membunuh Raja Binatang? Ya Tuhan, aku tidak bermimpi kan? Chu Feng datang. Semuanya adalah ulahnya. Begitu dia menginjakkan kaki di tanah kita, dia langsung menyerbu rumah sisik merah. Untuk sementara waktu, Barat terkejut hebat. Ini seperti badai, menyapu seluruh daratan Eropa. Raja Iblis Chu datang, tampil dengan kuat. Di Vatikan, kemarahan sisik merah melonjak ke langit ke-9. Ia meraung. Kejadian hari ini membuatnya hampir lepas kendali karena marah. Ini adalah penghinaan telanjang, yang membuatnya hampir muntah darah. Chu Feng, Raja Iblis Chu, kau benar-benar berani datang ke Eropa. Jangan bermimpi untuk hidup dan kembali ke timur. Aku pasti akan membunuhmu. Berita ini tentu saja menyebar ke timur. Ketika orang-orang melihat foto dengan latar belakang Chu Feng, mereka benar-benar mendidih. Sial, itu benar-benar Dewa Chu. Ya Tuhan, aku tahu dia tidak akan membiarkan kadal besar itu berbicara omong kosong. Dia pasti akan datang ke barat untuk membereskannya. Aku tidak menyangka secepat ini. Ternyata Chu Feng, dia benar-benar pergi ke barat. Dia benar-benar menunjukkan sifat iblisnya. Inilah aura kuat yang seharusnya dia miliki. Kadal besar, apa yang kau teriakkan? Lihatlah, Dewa Chu bahkan terlalu malas untuk berbicara denganmu. Dia langsung bertindak, menghancurkan sarangmu, dan kemudian akan membunuhmu. Inilah sikap transenden dan tak terkalahkan. Banyak orang menantikan Chu Feng untuk mencapai pembunuhan ketiga, atau bahkan keempat.
Jangankan manusia, binatang aneh di timur pun terkejut. Raja Iblis Chu benar-benar pergi ke barat. Ini terlalu mengejutkan. Apakah akan ada perang lintas wilayah? Zhong Kun, Hu Xiang, Lu Qing, dan yang lainnya menyeka keringat dingin. Mereka diam-diam bersyukur karena tidak lagi memprovokasi leluhur ini. Ia benar-benar lebih brutal dari yang mereka bayangkan. Termasuk beberapa raja binatang, mereka juga tercengang. Banyak binatang aneh merasa lega secara misterius, merasa seperti beban telah terangkat. Banyak binatang aneh berdoa agar Raja Iblis Chu sebaiknya tidak kembali dan pergi membuat kekacauan di barat saja. Jangankan orang lain, bahkan kenalan akrabnya hampir terkejut ketika mendengar berita itu. "Bos, kau terlalu perkasa." Du Huaijin, Ouyang Qing, Ye Qingrong, dan yang lainnya terdiam, merasa ini luar biasa. Jiang Luoshen tercengang. Ketika menghadapi berita ini, bibir merahnya terbuka, dan butuh waktu lama untuk menutupnya. Itu terlalu tak terduga. Chu Feng, awalnya kau tidak punya kualifikasi untuk menginjakkan kaki di wilayah Vatikan. Tapi sekarang aku memberimu surat izin. Beranikah kau datang untuk bertarung? Raja Sisik Merah meraung, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Pernyataan tantangannya ini tentu saja menyebar kemana-mana, dan sekali lagi menunjukkan tubuh naganya yang menakutkan, mengejutkan dunia. Ia adalah seekor naga, bukan raja binatang biasa. Chu Feng berada di Gunung Olympus, tetapi ia juga memperhatikan masalah di luar. Ia membalas lewat alat komunikasinya, menulis beberapa kata di platform media sosial. "Bersihkan lehermu dan tunggu aku. Aku akan segera memenggalnya." Sangat sederhana, ia membalas seperti ini. Baik di timur maupun barat, rasanya seperti terjadi gempa bumi. Semua orang tahu bahwa Raja Iblis Chu akan pergi ke Vatikan untuk bertarung melawan Raja Sisik Merah. Gunung Olympus menjulang tinggi dan megah. Chu Feng, sapi hitam besar, dan Huang Niu belum pergi, karena mereka menatap area lereng gunung yang diselimuti kabut. Mata mereka berapi-api, ingin mendaki ke atas. Pegunungan ini di zaman kuno dikenal sebagai pusat Eropa, memiliki mitos dan legenda yang tak terbatas. Seluruh negeri mempersembahkan kurban, dan banyak orang menyembah. Ketiganya berjalan-jalan di pegunungan, dan setelah mengetahui informasi yang cukup dari mulut binatang aneh, mereka menjadi semakin tertarik, bahkan tidak ingin pergi ke Vatikan lagi. Sampai sekarang, belum ada raja binatang yang berhasil mendaki puncak utama Gunung Olympus. Berapa banyak serbuk sari dan buah suci yang ada di sana? Hal ini membuat mereka memiliki banyak spekulasi. Bahkan, jarang ada orang yang bisa naik di atas lereng gunung. Kucing gunung yang memimpin jalan ketakutan, bulunya berdiri tegak, gemetar, berkata, "Tiga yang mulia, maafkan kelemahan saya. Puncak gunung adalah tanah suci para dewa. Saya tidak berani mendekat." Menurut kucing gunung, ada juga raja binatang yang ingin mendaki gunung, tetapi akhirnya binasa atau menghilang. Darah raja pernah menetes di atas lereng gunung. Sampai sekarang, darah itu masih merah, yang sangat mengejutkan, dan menakut-nakuti mereka yang datang belakangan. Jarang ada binatang aneh yang berani menginjakkan kaki di daerah terlarang itu lagi. Pada saat yang sama, makhluk sekuat Sisik Merah hanya hidup di kaki gunung, tidak mendaki. Mereka hanya berjaga di sini menunggu kesempatan, yang juga cukup menjelaskan masalahnya. "Baiklah, kau boleh pergi." Chu Feng melambaikan tangannya, tidak mempersulitnya. Kucing gunung itu merasa seperti diampuni, berbalik dan lari, menghilang ke dalam hutan purba. Sering, sapi hitam besar menghunus pedang panjang ungu di punggungnya, memegangnya di tangan. Chu Feng juga memegang pedang pendek, bersiap untuk mendaki gunung. Ketiganya bergerak sangat cepat. Bahkan Huang Niu, yang telah bertransformasi menjadi anak kecil, sangat cepat. Puncak utama selalu diselimuti kabut. Di atas lereng gunung adalah lautan awan, luas dan tak terbatas. Dalam catatan kuno, puncak utama adalah tempat tinggal para dewa. Aku tidak percaya, di atas sana ada dewa matahari, dewa perang, dan sejenisnya. Bahkan jika makhluk seperti itu pernah ada, mereka pasti sudah lama membusuk, kata sapi hitam besar, melabeli dirinya sebagai ateis, hanya percaya pada evolusi. Puncak utama sangat megah. Tubuh gunung berwarna coklat. Semakin tinggi, semakin jarang pepohonan, tetapi semuanya adalah pohon kuno, hijau subur, dikelilingi oleh energi kehidupan yang mencengangkan. Chu Feng merasa jantungnya berdebar, memegang pedang pendek hitam di tangannya. Tempat ini membuatnya merasakan bahaya besar. Mereka baru mencapai lereng gunung, dan memasuki area kabut. Di sini sangat berbahaya, Huang Niu memperingatkan, karena ada banyak noda darah di tanah. Meskipun kering, itu masih membuat jantung berdebar. Itu adalah darah raja binatang. Lebih dari satu raja binatang datang ke Gunung Olympus. Semua ingin memasuki tempat tinggal para dewa. Ada sisa-sisa, sisik, bulu, berlumuran darah di daerah ini, menunjukkan bahwa mereka semua mati. Tiba-tiba, terdengar suara guntur dari puncak gunung, disertai kilat. Pemandangan itu mengerikan. Itu terlalu mendadak. Di daerah lain langit cerah. Hanya area gunung ini yang diselimuti kabut, dan tiba-tiba terdengar suara guntur. Kurasa akan sangat sulit untuk mendaki ke puncak utama. Wajah Chu Feng serius. Indra ilahinya memperingatkan. Rambutnya berdiri tegak saat berada di sini.
Bahkan jika ketiganya bekerja sama, mungkin ada bahaya. Faktanya, puncak Gunung Olympus lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Sesaat kemudian, cahaya petir menyambar, sangat tebal, membawa kekuatan kehancuran. Tempat ini melemahkan indera ilahi, mengurangi kemampuan menghindari bahaya. Ketiganya bergerak lebih awal, melintasi jarak ratusan meter. Boom, area di belakang mereka meledak. Cahaya petir menyebar di lereng gunung. Cahaya biru yang terang sangat menakutkan. Daerah gunung itu robek, dan batu-batu terbang ke langit. Apakah Zeus si tua bangka itu masih hidup? Sapi hitam besar merinding. Menurut legenda, penguasa gunung Olympus, Zeus, menggunakan petir sebagai senjata. Sekarang mereka mendaki gunung dan diserang petir, membuat mereka berpikir begitu. Cufeng mengeluarkan tombak kuno dari bungkusan besar di punggungnya, dan melemparkannya dengan suara swoosh, menancapkannya di tempat yang lebih tinggi. Duar. Benar saja, ketika sambaran petir lain jatuh, petir itu ditarik oleh tombak, memercikan arus listrik, dan bunga api beterbangan. Gawat, cepat mundur. Sapi hitam besar tiba-tiba berteriak. Di puncak gunung, aura yang lebih berbahaya menyebar, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Dalam cahaya petir, ada sesuatu yang melesat turun dari puncak utama yang misterius. Boom, tepat setelah ketiganya melompat pergi, tempat mereka berdiri dihancurkan. Itu bisa disebut longsor dan tanah terbelah. Cahaya petir menyebar, dan tempat itu sangat terang. Batu-batu gunung meleleh, dan pohon-pohon kuno menjadi abu. Arus listrik yang kuat meletus, sangat terang, dan menakutkan. Itu adalah cambuk. Bahkan Huang Niu merasa kulit kepalanya mati rasa. Apakah benar-benar ada makhluk di puncak gunung? Cambuk ini bisa membunuh raja binatang, penuh dengan kekuatan penghancur. Klang, Cufeng bergerak, mengerahkan pedang terbang merahnya, berubah menjadi pelangi panjang yang mengejutkan, menebas ke arah sana. Dang, bunga api beterbangan. Tempat itu mengeluarkan suara benturan logam yang menusuk telinga. Ujung cambuk dipotong sedikit, tetapi tidak memengaruhi apapun. Angin kencang menderu. Cambuk hitam itu datang dengan cahaya petir yang kuat. Makhluk di puncak gunung seolah-olah marah. Lari, sapi hitam besar berteriak. Ia tidak ingin bertarung lagi, karena ia menduga makhluk ini terlalu menakutkan, bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Ketiganya secepat kilat, dan terus mengubah arah, menghindari kejaran cambuk petir. Di belakang mereka, tanah gunung retak. Batu besar setinggi puluhan meter langsung ditembus. Cambuk emas hitam ini terlalu panjang, membentang dari puncak gunung, setidaknya lebih dari 1.200 meter. Itu benar-benar bisa mencambuk ke bawah dengan mudah. Sapi hitam besar terkejut dan tidak yakin. Saat ini, mereka telah bergegas turun gunung, menghindari lusinan serangan. Itu bukan cambuk logam, itu tubuh makhluk hidup, kata Huang Niu. Mereka berhenti, karena mereka telah berlari ke kaki gunung. Cambuk kilat hitam pekat itu tidak mengejar lagi, tetapi perlahan-lahan mundur. Sebuah sulur, Cufeng tiba-tiba berkata. Ia melihat daun di cambuk hitam pekat yang jauh, juga hitam, memancarkan cahaya hitam, disertai kilat. Zeus adalah dewa sulur. Sapi hitam besar terkejut dan marah. Entah apa yang menimpa Zeus, tetapi makhluk yang mengendalikan petir di puncak gunung ini pasti adalah sulur aneh. Ketiganya terkejut. Mereka berdiskusi apakah harus menyerang. Akhirnya mereka menghela napas. Sulit. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, kemungkinan besar mereka tidak bisa naik. Sulur itu terlalu kuat. Itu kemungkinan besar berada di tingkat yang sama dengan Raja Merak. Telah memutus 6 belenggu, menjadi ahli tertinggi saat ini, kata Huang Niu. Sejauh ini, belum ada makhluk yang memutus 7 belenggu muncul, karena sulit mencapai tingkat itu. Coba lagi, bukankah itu hanya sulur? Paling buruk, kita bakar gunungnya. Sapi hitam besar tidak mau menyerah, menunjukkan sifat buasnya. Jangan bertindak gegabah. Makhluk tingkat ini pasti tidak takut api. Huang Niu menggelengkan kepalanya. Ketiganya benar-benar tidak rela. Ini adalah Gunung Olympus, tempat tinggal para dewa. Tidak perlu dipikirkan lagi, setelah pemulihan langit dan bumi, pasti ada pohon kuno suci yang berbunga dan berbuah di puncak utama. Swoosh. Akhirnya, ketiganya bergerak lagi, diam-diam mendaki dari 3 arah yang berbeda, ingin menyelinap naik. Namun, baru mencapai lereng gunung, mereka dikejar lagi. Sulur hitam yang berkilauan itu seperti guntur, menyambar ke bawah, seolah-olah ingin menghancurkan dunia. Bang! Kali ini, pengejaran lebih ganas. 3 sulur hitam pekat mengejar hingga kaki gunung, masih membombardir. Sebuah bukit kecil di samping langsung meledak. Ketiganya tampak berantakan, tubuh mereka memiliki bekas sambaran petir. Mereka tidak bisa naik sama sekali. Sulur ini terlalu menakutkan. Jika itu adalah raja binatang yang memutus 6 belenggu, mereka tidak akan berani menyerang dengan mudah, tetapi ini adalah tanaman yang perlu berakar di tanah, tidak dapat dengan cepat meninggalkan tanah. Inilah kesempatannya. Bahkan, mereka ingin memaksa Raja Sulur yang menakutkan ini turun gunung untuk mengejar mereka, dan kemudian satu orang diam-diam mendaki gunung untuk mengumpulkan serbuk sari dan buah aneh. Boom! Tiba-tiba, gumpalan cahaya terang muncul di puncak utama. Puluhan juta cahaya emas, sangat terang, seperti matahari yang terbit,
dan kemudian dengan cepat turun gunung. Gawat, ada makhluk yang mengejar. Ketiganya segera menjauh dari puncak utama. Itu benar-benar terlihat seperti matahari, cahaya emas melonjak. Air terjun di gunung langsung mengering, berubah menjadi kabut putih. Jangan bilang ini Dewa Matahari Apollo. Sapi hitam besar terdiam. Boom! Pada saat ini, matahari emas akhirnya berhenti, tergantung di lereng gunung. Saat cahaya emas sedikit meredup, Chu Feng dan dua sapi melihat wujud aslinya. Bunga matahari. Bahkan Huang Yu melebarkan matanya, wajahnya tercengang. Tidak heran itu memancarkan puluhan ribu cahaya emas, cemerlang dan menarik perhatian. Ini adalah bunga matahari yang mempesona. Seluruh tubuhnya dialiri dengan inti api matahari, sangat menyilaukan. Bunga ini, dari akar hingga daun bunga, memancarkan cahaya api yang terang. Zeus adalah sulur yang memancarkan petir, dan Dewa Matahari Apollo adalah bunga matahari. Adakah yang lebih konyol dari ini? Inikah pemimpin para dewa dalam mitos dan legenda kuno? Sapi hitam besar tampak sangat terkejut. Tiba-tiba, tubuh ketiganya langsung menegang. Mereka bereaksi dalam sekejap, bergegas ke arah yang berbeda dengan kecepatan tinggi, dan menghindar dalam sekejap mata. Bunga matahari itu sangat besar dan menakutkan, terutama bijinya yang terlihat seperti terbuat dari emas, sangat indah. Setiap biji memiliki panjang sekitar 30 cm. Saat ini, biji itu tiba-tiba menyembur keluar. Boom! Ketika satu biji bunga matahari yang memancarkan cahaya emas menyilaukan bertabrakan di sana, terjadi ledakan hebat. Radius 100 meter diratakan, dan kemudian muncul lubang besar. Di lereng gunung, biji emas sepanjang sekitar 30 cm memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh langit dan bumi, melesat mengejar ketiganya. Boom! Gunung Olympus seolah-olah dibombardir secara jenuh oleh rudal. Hutan hancur, bumi terbelah. Beberapa bukit kecil bahkan langsung diratakan. Apakah ini biji bunga matahari? Ini rudal, sialan. Sapi hitam besar hampir mengumpat. Ia berwajah kotor, tampak berantakan. Ia berlari kencang. Sebuah bukit kecil di belakangnya meledak dengan suara boom. Gelombang kejut yang mengerikan melontarkannya, menabrak dinding gunung yang jauh. Setelah waktu yang lama, area ini baru tenang. Chu Feng dan Huang Yu baik-baik saja, tidak terluka serius. Hanya sapi hitam besar yang dikejar dan dibombardir. Seluruh dirinya berantakan. Mereka menoleh ke belakang. Tanah gunung hangus, bukit-bukit kecil diratakan. Ini membuat mereka tercengang. Mereka tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Ini terlalu aneh. Hanya bunga matahari, tetapi kekuatannya terlalu besar. 1 atau 2 biji bunga matahari tidak masalah. Tetapi puluhan biji emas sepanjang sekitar 30 cm menyembur keluar seperti rudal. Kekuatan semacam ini terlalu mencengangkan dan mengejutkan. Gunakan gelang Vajra untuk menekannya. Sapi hitam besar tidak senang. Ia hampir terkubur di bawah bukit kecil yang runtuh. Dia pergi, kata Chu Feng. Apollo, turun kau. Sapi hitam besar menantang dari bawah gunung. Sangat mungkin namanya Apollo. Huang Yu mengingatkan. Aku tidak peduli. Apollo sialan, turun kau. Kau hampir membunuh Tuan Banteng. Masalah ini belum selesai. Sapi hitam besar berteriak ke puncak gunung. Jangan berteriak. Dia mungkin benar-benar punya adik perempuan, seperti Athena atau semacamnya, kata Chu Feng. Untuk sementara waktu, 1 orang dan 2 sapi saling menatap, tidak ada yang bisa dilakukan. Zeus adalah Raja Sulur, dan Dewa Matahari adalah bunga matahari. Mungkinkah ada monster lain? Legenda mengatakan ada 12 dewa utama di atas sana. Bahkan Huang Yu merasa pusing, berkata, lupakan saja, ayo kita pergi. Mereka seharusnya bukan yang disebut Zeus dan Apollo, tapi dengan 2 makhluk tingkat raja yang menjaga tempat ini, kita tidak bisa naik. Berdasarkan spekulasi, bunga matahari itu seharusnya adalah makhluk menakutkan yang memutus 5 belenggu. Kekuatan tempurnya mengerikan, ditambah dengan Raja Sulur. Siapa yang bisa melawan mereka? Ketiganya pergi dengan enggan. Mereka merasa tidak perlu datang untuk menyerbu tempat tinggal para dewa yang legendaris ini dalam waktu dekat. Mereka mengganti pakaian mereka di sebuah toko di kota, mandi, dan kembali bersemangat. Terutama sapi hitam besar, ia mengoleskan minyak rambut yang sangat mengkilap di rambutnya, sangat mencolok. Target, Vatikan, ayo berangkat. Mereka berjalan santai menuju bandara. Di tengah jalan, mereka dikejar oleh puluhan mobil mewah. Banyak orang turun, semua dengan hati-hati, mendekat dengan hati-hati. Raja Chu dari timur, kemana kau ingin pergi? Kami bisa mengantarmu, kata seorang pria paruh baya berambut emas. Suaranya sedikit bergetar, ia agak gugup. Pergi ke Vatikan, siapkan pesawat untuk kami. Chu Feng sama sekali tidak sungkan. Ia tahu apa yang ada di pikiran mereka, yaitu sangat ingin ketiganya segera pergi. Mereka telah merampok sarang sisik merah. Ini pasti akan menjadi badai besar. Bagaimana mungkin Raja Binatang itu menelan penghinaan ini? Pertempuran besar pasti akan terjadi. Tentara Yunani paling takut hal seperti itu terjadi. Jika 2 makhluk tingkat raja bertarung, entah seberapa jauh dampaknya, dan konsekuensi mengerikan apa yang akan ditimbulkannya. Baik,
Kami akan segera mengaturnya. Pria paruh baya itu setuju dengan gembira. Mereka berharap Raja Iblis Chu datang ke Eropa untuk membunuh Raja Binatang, tetapi mereka tidak ingin ia membuat keributan besar di wilayah negara mereka sendiri. Lebih baik bertarung sengit di daerah tak berpenghuni. Hari itu, sebuah jet tempur lepas landas, menderu, melintasi Selat Adriatik antara Yunani dan Italia, menuju Vatikan di pedalaman Italia. Konfigurasi jet tempur ini sangat tinggi. Itu memiliki ruang seluas pesawat penumpang besar. Beberapa personil yang menyertai semuanya mengerti bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin standar mereka lebih fasih daripada banyak orang timur. Raja Chu, sesuai permintaanmu, aku meminta militer untuk mengirimkan data Raja Sisik Merah, kata perwira berambut emas itu. Dia adalah seorang perwira militer, melakukan perjalanan secara langsung, seperti mengantar Dewa Wabah, bersiap untuk mengawal Chu Feng ke Vatikan. Chu Feng mengambil setumpuk data dari tangannya. Di dalamnya mencatat secara rinci beberapa pencapaian Sisik Merah, terutama menyebutkan tingkat evolusinya saat ini. Dia telah memutus 4 belenggu. Bahkan sapi hitam besar terkejut, menatap dokumen rahasia di atas meja. Ini di luar dugaan mereka. Sapi hitam besar baru saja memutus 3 belenggu saat ini. Sisik Merah baru saja memutus 4 belenggu. Sulit baginya untuk membuat terobosan lagi dalam waktu dekat. Chu Feng menatap data itu dan membacanya dengan cermat. Tidak heran Sisik Merah begitu sombong. Setiap kali dia menyebut Chu Feng, dia sangat menghina. Dia memang kuat, kata Huang Niu dengan serius. Wajah kecilnya tegang, duduk di sana dan mengetuk meja dengan jari-jarinya. Sisik Merah jelas merupakan karakter yang kejam, membuat orang takut. Sama sekali tidak sebanding dengan Raja Binatang biasa. Tidak lama kemudian, berita tentang Chu Feng yang meninggalkan Yunani dan menuju Vatikan bocor, menyebar ke dunia luar. Begitu berita itu keluar, dunia barat terkejut hebat. Jantung banyak orang berdetak lebih cepat. Mereka merasa cemas hingga hampir mati lemas. Badai besar akan datang. Semua orang memperhatikan, menunggu pertempuran besar tiba. Dahulu, tidak butuh waktu lama untuk mencapai Vatikan dari Yunani. Tetapi sekarang telah muncul sejumlah besar uang lipat. Mereka menghabiskan waktu sehari semalam penuh. Jet tempur besar ini mendarat ketika masih ratusan kilometer jauhnya dari Vatikan. Mereka tidak berani mendekat, karena takut tubuh pesawat akan robek oleh Raja Burung yang tiba-tiba menyerang. Sekarang tempat itu adalah tanah iblis yang berlumuran darah. Terlalu banyak manusia dan binatang aneh yang mati, termasuk beberapa makhluk tingkat raja. Chu Feng, sapi hitam besar, dan Huang Niu turun dari jet tempur. Mereka berjalan ratusan kilometer menuju tujuan mereka. Area ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Banyak tempat tinggal manusia dikelilingi oleh hutan purba yang lebat. Ruang lipat di daerah ini padat. Tempat ini dulunya adalah area yang sangat makmur di Eropa. Semakin dekat ke Vatikan, semakin banyak hutan purba, seolah-olah telah berganti dunia. Ratusan kilometer tidak berarti apa-apa bagi ketiganya. Mereka segera tiba di sana. Vatikan yang asli sangat kecil, kurang dari 1 kilometer persegi. Tetapi statusnya sangat tinggi. Itu adalah tempat suci agama, pusat kepercayaan seperenam populasi dunia. Meskipun Vatikan kecil, gereja-gerejanya berjejer. Namun, bangunan modern ini sekarang semuanya hancur, berubah menjadi reruntuhan. Tempat ini benar-benar berubah drastis. Dari kurang dari 1 kilometer persegi, itu telah meluas entah seberapa besar. Pandangan mata tidak bisa melihat ujungnya. Pada saat yang sama, di daerah ini, di sekitar reruntuhan bangunan modern, satu demi satu kompleks bangunan yang lebih tinggi dan lebih kuno muncul dari udara tipis. Ini sangat mendadak dan juga aneh. Vatikan tampaknya telah terhubung dengan dunia kecil misterius. Kastil kuno dengan aura waktu yang tak terhindarkan, gereja-gereja megah, berbaris tanpa ujung. Entah dibangun pada zaman apa, mereka memiliki perasaan perubahan sejarah. Mereka menggantikan gereja-gereja yang lama. Bangunan-bangunan kuno yang tak tertandingi ini telah mengumpulkan kekuatan waktu, memancarkan cahaya suci. Chu Feng, sapi hitam besar, dan Huang Niu hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Vatikan saat ini benar-benar berbeda. Mereka sama sekali tidak mengenalinya. Mereka merasa seperti datang ke era mitos yang tak terhitung tahun yang lalu. Bangunan-bangunan di sini megah dan sakral. Semua batu bata dan ubin memiliki kilau emas gelap, memancarkan cahaya suci. Ada suara doa yang khusyuk di kompleks bangunan kuno, dan bahkan lagu-lagu suci terdengar. Pilar cahaya cemerlang sesekali melesat, menembus awan, seperti upacara pengorbanan kuno yang muncul kembali. Chu Feng dan dua sapi saling pandang, terkejut di hati mereka. Ini bukan lagi Vatikan yang dulu. Tempat ini telah digantikan, berubah menjadi kota suci kuno. Tempat itu luas. Semua tata letaknya terkait dengan agama kuno, gaya ribuan tahun yang lalu. Kota kuno yang megah telah muncul dari tanah, menggantikan Vatikan yang asli, kata Chu Feng. Ia dan Huang Niu menemukan tempat yang tinggi, melihat ke kota kuno. Mereka melihat area yang bercahaya. Energi kehidupan menyembur keluar di sana, seperti mata air, sangat pekat. Taman obat suci. Mereka diam-diam mengangguk. Taman obat suci Vatikan berada di pusat kota kuno.
Tempat itu tampak seperti memiliki penghalang, melindungi tanah suci dan berbagai pohon kuno di dalamnya. Untuk mendekati taman obat suci, mereka harus terlebih dahulu memasuki kota suci kuno ini. Di kota, di dalam kastil yang megah, seorang pria yang gagah duduk di kursi batu kuno yang diukir dengan gambar dewa. Matanya memancarkan cahaya ketika ia membuka dan menutupnya. Dia adalah sisik merah, rambutnya yang panjang dan berapi-api berlumuran darah. Ada luka mengerikan dari bahu hingga perutnya. Ada cahaya yang keluar, mencegah luka itu sembuh. Darah menetes. Pedang suci kepausan benar-benar menakutkan, gumam sisik merah pada dirinya sendiri. Yang mulia, diduga Raja Iblis Chu telah tiba. Seseorang memasuki kastil, melaporkan dengan hati-hati. Kedatangannya benar-benar tidak tepat waktu. Aku sekarang terluka, dan taman obat suci di kota kuno bisa terbuka kapan saja, kata sisik merah. Anda tidak perlu mengambil tindakan. Beberapa raja binatang, untuk menunjukkan kebaikan mereka kepada Anda, pasti akan mengambil tindakan terlebih dahulu untuk memberi pelajaran kepada Chu Feng, kata salah satu binatang aneh di kastil. Kota kuno dijaga oleh binatang aneh. Tidak semua orang bisa masuk. Entah berapa banyak makhluk tingkat raja yang datang ke kota kuno Vatikan ini, masing-masing menempati beberapa kastil dan kuil kuno. Sekarang, sudah ada aturan. Orang biasa tidak punya kualifikasi untuk masuk, kecuali mereka cukup kuat. Chu Feng datang, ingin berjalan ke kota kuno ini. Berhenti, siapa kau? Di depan kota kuno, seekor serigala hitam berbicara. Ia berjongkok di sana, tubuhnya besar, setinggi beberapa meter, memperlihatkan taring putih salju yang menakutkan. Ia menegur dalam bahasa Inggris, sangat sombong. Meskipun bukan raja binatang, ia bisa mengambil keuntungan dari otoritas di sini. Aku Chu Feng. Chu Feng melaporkan namanya di depan kota. Meskipun bahasa Inggrisnya canggung, tidak ada masalah besar dalam berkomunikasi. Raja Iblis Chu, serigala hitam itu merinding. Ia berdiri, tidak bisa lagi tenang. Semua bulunya berdiri tegak. Jelas, ia ketakutan, berbalik dan lari. Tidak lama kemudian, dua orang keluar dari kota kuno, diikuti oleh banyak binatang aneh, tetapi jelas mereka berdua dihormati. Kedua pria itu adalah ahli tingkat raja. Raja Chu dari timur, kau akhirnya tiba. Aku sangat mengagumi keberanian dan ketekunanmu, datang jauh-jauh ke tanah barat kami. Luar biasa. Ini adalah pria yang cukup muda, dengan rambut emas panjang, kulitnya putih, dan matanya biru kehijauan. Ia terlihat seperti orang barat pada umumnya, tetapi Chu Feng tahu bahwa ia sebenarnya bukan. Ini adalah binatang aneh, memancarkan aura yang kuat. Ia jelas adalah raja binatang. Raja Chu, silakan ikuti kami. Kami telah mengatur tempat tinggal untukmu. Tidak peduli dendam apa yang kau miliki dengan Raja Sisik Merah, itu bisa dibicarakan nanti. Istirahatlah dulu. Pria muda berambut emas itu tersenyum, membuat gerakan mengundang, dan memperkenalkan dirinya. Namanya Andre. Ia selalu tersenyum lembut. Di samping Andre ada orang lain, berdiri berdampingan dengannya. Pria itu sedikit dingin dan angkuh. Rambut emas pendeknya tegak. Ia mengangguk kepada Chu Feng dan timnya. Ia jelas juga seorang raja binatang. Namanya Human. Chu Feng mengucapkan terima kasih. Ia mengikuti mereka ke kota, berjalan di sepanjang jalan yang diaspal dengan batu biru yang diukir dengan jejak waktu. Di sepanjang jalan ada bangunan megah dari ribuan tahun yang lalu. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah gereja yang sangat tinggi. Cahaya suci tumpah di sini, dipenuhi dengan aura damai yang terkumpul selama ribuan tahun dan tidak menyebar. Andre berkata sambil tersenyum, Raja Chu, selamat datang di kota dewa. Aku pikir kuil megah ini cukup untuk menandingi statusmu. Istirahatlah di sini dulu. Di malam hari, kami akan menyiapkan upacara penyambutan besar untukmu. Beberapa raja akan hadir saat itu. Kemudian, ia memeluk Chu Feng, dan kemudian pergi bersama orang-orangnya. Sangat antusias, tetapi setelah semua keributan, aku tidak tahu raja klan mana mereka, gumam sapi hitam besar. Mata dalamnya bersinar, menatap punggung Andre dan Human. Setelah menjauh dari sana, Andre menahan senyum cerahnya, memperlihatkan gigi putihnya, berkata, tiga idiot, apa mereka pikir bisa mendapatkan pijakan di kota dewa? Di belakangnya dan Human diikuti oleh sekelompok binatang aneh yang semuanya tertawa, menyanjung, mengatakan bahwa dengan sedikit tipuannya, ia telah mengirim Raja Iblis Chu ke neraka. Yang disebut Raja Chu tidak lebih dari ini. Dia akan dimakamkan di perut Raja Phoenix abadi. Itu benar-benar membuatku kecewa. Human juga mencibir. Setelah ia menyebut Raja Phoenix abadi, orang-orang ini menggigil, sedikit ketakutan, karena itu adalah Raja Burung yang memutus 6 belenggu. Pada tahap ini, hanya sedikit makhluk yang memutus 6 belenggu. Mencapai ranah ini bisa memandang rendah semua raja. Raja Phoenix abadi suka memakan yang kuat. Ia menetapkan aturan bahwa siapapun yang menginjakkan kaki di wilayahnya akan diburu. Pada saat ini, rambut emas panjang Andre tersebar. Senyum lembut sebelumnya benar-benar hilang, hanya menyisakan rasa dingin. Ia berkata, awalnya aku ingin mengambil tindakan untuk membunuhnya sendiri. Hanya memutus 1 belenggu, dia berani datang ke kota dewa untuk membuat masalah.
Hanya saja aku tidak menyangka dia akan sebodoh ini. Aku hanya bermain-main dengannya, dan dia dengan mudah tertipu, pergi mencari kematian. Membosankan, ia menunjukkan cibiran, sama sekali tidak memedulikan hidup atau mati Chu Feng dan timnya. Memang kurang menyenangkan, lebih baik bertindak langsung. Human juga menggelengkan kepalanya. Ia sombong dan kuat. Setelah memutus 3 belenggu, bukankah mudah untuk membunuh seseorang setingkat Chu Feng? Di belakang mereka berdua, sekelompok binatang aneh sering setuju, menertawakan Chu Feng dan rombongannya. Baru datang ke barat, mereka dengan mudah kehilangan nyawa. Apakah raja-raja dari timur begitu lemah? Aku pikir setelah urusan Vatikan selesai, kita bisa pergi menaklukkan wilayah timur. Andre tertawa terbahak-bahak. Itu ide yang bagus, Human mengangguk. Tepat pada saat ini, 3 orang berjalan keluar dari sudut jalan. Mereka adalah Chu Feng dan timnya. Kalian berdua berbicara sendiri. Apa kalian sangat senang? Wajah Chu Feng menunjukkan senyum dingin. Senyum Andre dan Human membeku. Dalam sekejap, mereka memancarkan tekanan kuat yang mengerikan. Mereka menunjukkan niat membunuh, tidak lagi menyembunyikannya. Kalian tidak sebodoh itu. Kalian tidak masuk untuk mencari kematian. Karena sudah begini, kami akan mengambil tindakan sendiri. Beraninya kau, raja tingkat rendah yang hanya memutus 1 belenggu, datang ke barat untuk membuat masalah. Andre mencibir. Kalian berdua tidak berpikir raja-raja timur lemah kan? Hari ini, aku akan membunuh untuk kalian lihat. Kata Chu Feng. Sapi hitam besar dan Huang Niu berdiri di samping, siap untuk bertindak kapan saja, mencegah kedua raja ini melarikan diri. Raja tingkat rendah, melawan yang kuat dengan yang lemah. Ayo, kata Human. Wajahnya penuh dengan kekejaman dan kekejaman. Niat membunuh melonjak. Namun, ia sangat berhati-hati, mendorong semua energi di tubuhnya, tidak ceroboh, bersiap untuk membunuh Chu Feng dan menunjukkan kebaikan kepada Raja Sisik Merah. Adapun Andre, ia mengambil inisiatif untuk menyerang. Aku terlalu malas untuk membuang waktu dengan kalian. Pergilah ke neraka, Chu Feng berteriak, dan kemudian tiba-tiba melemparkan gelang Fajra. Dengan suara boom, itu terbang dengan kecepatan supersonik, merobek udara, mengeluarkan suara ledakan seperti guntur yang jatuh dari 9 langit. Gelang Fajra sekarang memiliki berat puluhan ribu kilogram. Dilempar dengan kecepatan seperti itu terlalu menakutkan. Puff, tubuh Andre langsung terpotong. Darah mengalir deras. Tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah, menjerit. Suaranya dipenuhi rasa sakit, mengguncang seluruh kota dewa. Pada saat yang sama, setelah gelang Fajra menembus tubuhnya, momentumnya tidak berkurang. Dengan suara boom, itu mengenai Human, menyebabkan dadanya meledak. Darah menyembur. Human menjerit melengking, bergema di seluruh Vatikan.